Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami pahami dan boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetapi untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita diberi tema yaitu memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati. Ya, saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa mengenai memberi apalagi dengan murah hati selalu dikaitkan dengan orang-orang kaya sebagai pelakunya. Jadi, orang-orang seperti kita yang bukan orang-orang yang kaya secara materi tidak ada kait mengaitnya dengan memberi, apalagi memberi dengan murah hati. Ya, saudara-saudara, tetapi kita akan belajar dari jemaat Makedonia yang sekalipun miskin namun dapat memberi dengan murah hati. Kepada jemaat Yerusalem yang miskin, bahkan kesaksiannya kemudian dijadikan teladan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Korintus agar dapat mencontohnya. Maka sebenarnya sikap memberi dengan murah hati merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya, baik orang itu miskin ataupun orang itu kaya. Dari perikop yang kita telah baca tadi, ada 2 alasan mengapa Allah menghendaki kita agar memberi dengan sikap murah hati. Seperti jemaat Yerusalem yang menjadi perhatian jemaat Korintus. Yang pertama yaitu karena memberi dengan murah hati mendatangkan berkat tersendiri bagi si pemberi. Ya, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ya, saudara-saudara, alasan pertama yang sedang diajarkan Paulus
kepada jemaat Korintus. Dan yang jelas bagi kita bahwa karena memberi dengan murah hati, ya, dapat mendatangkan berkat tersendiri bagi si pemberi itu sendiri. Ya, berkat yang pertama yaitu berkat jasmani. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 kita dapat melihat bahwa Allah berjanji akan menyediakan benih bagi penabur, dan Ia akan menyediakan roti untuk dimakan. Ya, di sini Allah berjanji memenuhi dan mencukupkan kebutuhan bagi si penabur. Ya, kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani. Ya, perhatikan kalimat pada ayat yang ke-10, roti untuk dimakan, dan Allah akan menyediakan secara cukup. Ya, perhatikan kata untuk dimakan, ya, bukan untuk disimpan dan untuk ditimbun berhari-hari, tetapi cukup untuk dimakan. Ya, artinya Allah akan memenuhi kebutuhan jasmani secara cukup. Janji Allah ini dianalogikan oleh Paulus dengan prinsip tabur tuai. Ya, dalam ayat yang ke-6 yang menyatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seperti halnya Mazmur 111 ayat 5 berkata, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ya, saudara-saudara, inilah berkat khusus yang pertama untuk orang yang mau memberi dengan murah hati. Jadi, tidak ada alasan untuk takut atau khawatir yang berlebihan. Misalnya kita akan berkekurangan dan miskin. Kebenaran yang ditegaskan oleh Paulus jelas bagi kita bahwa bila kita melaksanakan kehendak Allah ini, yakni memberi dengan murah hati kepada orang miskin, maka percayalah bahwa Allah sanggup dan setia mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, itulah berkat jasmani bagi mereka yang bermurah hati dalam memberi kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Ya, kemudian berkat rohani. Ya, kita kembali lagi memperhatikan ayat yang ke-8 dan 10 yang merupakan dua ayat yang paralel. Ayat 8 bagian akhir menyatakan bahwa sang penabur atau pemberi malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ya, sedangkan ayat 10 bagian akhir juga memiliki nada yang hampir sama, yaitu Ia akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Lalu ditegaskan lagi oleh ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ya, saudara-saudara, orang yang mau memberi dengan murah hati, orang itu akan diperkaya dengan berbagai kebajikan. Ya, buah-buah kebenaran dan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dengan kata lain, orang yang mau memberi dengan murah hati, orang itu akan semakin diperkaya dalam perkara-perkara rohani. Ya, ketika Allah memberkati dia dengan benih dan roti dan untuk dimakan, Ia bermurah hati untuk menaburkannya kembali untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi ketika Allah melimpahkan berkatnya untuk dia akan melimpahkan berkatnya juga untuk orang lain. Ya, itulah berkat rohani yang sangat indah yang akan memenuhi orang yang mau memberi dengan murah hati. Ya, dengan jalan ini Allah akan terus dimuliakan melalui segala perbuatan baiknya. Ya, saudara-saudara, pernahkah kita berpikir untuk membantu orang lain, atau kita masih terus berpikir untuk diri kita sendiri? Ya, biarlah setiap kita mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Ya, marilah saudara-saudara, kita belajar menerapkan kehendak dan mulai belajar membantu mereka yang tidak mampu.
Alasan yang kedua yaitu karena memberi dengan murah hati mendatangkan berkat tersendiri bagi si penerima. Ya, dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, kelaparan yang meluas di Palestina menyebabkan orang-orang kudus di Yerusalem mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keadaan ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, Paulus menyaksikan jemaat Korintus bahwa melalui pemberian mereka, jemaat Yerusalem akan memperoleh berkat dari Allah. Berkat-berkat itu sendiri meliputi yang pertama, berkat jasmani. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang ke-12 yang berkata, sebab pelayan kasih yang memberi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Ya, dengan adanya frasa bukan hanya, berarti kalimat pertama yang mengikutinya diterima sebagai satu kebenaran. Jadi, satu hal yang benar, orang yang menerima pemberian itu dicukupkan keperluannya atau kebutuhan-kebutuhannya. Ya, fakta yang benar bahwa dengan pemberian yang murah hati itu, kebutuhan si penerima akan tercukupi. Tetapi Paulus tidak menekankan pada berkat yang satu ini, tetapi ia lebih menekankan berkat yang kedua, yaitu berkat rohani. Ya, saudara-saudara dapat memperhatikan kembali ayat yang ke-11b. Paulus berkata, yang membangkitkan syukur kepada Allah melalui kami. Lalu ayat yang ke-12, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lalu ayat yang ke-13, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lalu ayat yang ke-13b, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan karena kemurahan hatimu. Dan yang terakhir yaitu ayat yang ke-14, sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu. Jadi saudara-saudara, betapa melimpahnya kehidupan rohani dari si penerima pemberian yang murah hati itu. Dengan melimpahnya kehidupan rohaninya, sendirinya Allah akan terus dimuliakannya. Saudara-saudara, atas karunia Allah yang tidak terkatakan itu, Paulus mengucap syukur kepada Allah dalam ayat yang ke-15. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Allah menghendaki kita memberi dengan murah hati, karena dari pihak si penerima akan diberkati secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani, dan dengan demikian Allah pun dimuliakan. Ya, saudara-saudara, demikianlah orang-orang akan bersyukur dan dicukupkan kebutuhannya kalau ada orang yang bermurah hati dalam memberi. Ya, tidakkah kita tergugah supaya orang merasakan berkat yang sama? Ya, saudara-saudara, Allah menginginkan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ia ingin dimanapun kita ditempatkannya, orang-orang yang berjumpa dan berkenalan dengan kita merasakan kasih Kristus yang ada di dalam hati kita. Dan melalui sikap memberi dengan murah hati, orang akan mengenal kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Saudara-saudara, ada banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Ya, ada banyak anak-anak jalanan yang tidak pernah merasakan kasih sayang yang cukup. Ada banyak anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin yang dalam kebingungan dan keputusasaan akan hari esok. Ya, lalu apa yang akan kita lakukan? Apa kita menjadi begitu miskin sampai tidak ada satu pun yang dapat kita berikan kepada mereka? Ya, marilah kita belajar memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, sebab mereka akan diberkati Tuhan melalui kita, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan oleh pemberi dan penerima. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin.